Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan seminar tentang hambatan kreativitas dalam bisnis. Apa sih definisi dari kreativitas? Banyak banget definisi dari kreativitas. Salah satunya kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau berkreasi. Sebagian orang berpendapat bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru atau wawasan segar. Definisi sederhana dari kreativitas adalah sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu yang tidak berkembang secara alamiah atau tidak dibuat secara biasa. Jadi, kreativitas itu adalah sebuah kemampuan untuk meninggalkan kebiasaan yang lama atau yang kaku. Lalu, kenapa kreativitas itu penting? Yang pertama, mampu meluncurkan produk yang belum pernah dibuat di pasar. Jadi, dengan kreativitas, wirausahawan dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperkenalkan produk atau jasa baru yang dibuat secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah Anda bukan pemimpin, Anda bukan peniru, melainkan pemimpin. Dengan menjadi manusia yang kreatif, Anda bukan peniru, melainkan pemimpin pasar. Pemimpin pasar adalah orang yang disegani dan selalu menjadi benchmark. Lalu yang ketiga adalah memiliki keunggulan sebagai first mover advantage, yaitu artinya mereka yang merintis akan menjadi market leader dan selalu siap dengan gagasan-gagasan baru. Lalu yang keempat adalah mampu membuka jalan bisnis yang sempit menjadi lebar. Persaingan akan membuat jalan yang dilewati seorang usahawan yang tadinya lebar akan tertutup oleh pesaing-pesaing baru. Maka dibutuhkanlah kreativitas untuk mencari atau membuka jalan keluar baru. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah kesempatan lolos dari kegagalan lebih besar. Maksudnya adalah di sini yaitu resiko. Resiko adalah bagian dari kehidupan seorang usahawan sehari-hari. Resiko berujung pada aspek finansial yang dapat mematikan usaha. Hanya manusia kreatif yang dapat lolos dari bencana atau kerugian. Kreativitas mampu membuat Anda menembus baja-baja kesulitan. Lalu yang terakhir adalah mampu menghubungkan berbagai titik-titik kesuksesan, yang artinya orang yang kreatif mampu menyatukan mozaik yang menjadi sebuah kode rahasia yang mengandung arti untuk membuka pintu kesulitan. Jadi intinya kreativitas itu beranjak dari sebuah ide yang muncul dari pengamatan terhadap keadaan sehari-hari di sekeliling kita. Lalu, kenapa sih orang dewasa itu nggak kreatif? Ini beberapa alasannya. Yang pertama, sadari atau tidak, sejak lahir manusia sudah dibekali modal yang sangat penting, yaitu otak. Dengan modal tersebut, kita dapat berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah jauh lebih baik dari mesin atau makhluk hidup lainnya. Dengan otak yang sehat, kita dapat berpikir kreatif sehingga menimbulkan gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan usaha yang inovatif. Nah, lalu yang ketiga, banyak penelitian menunjukkan bahwa pada masa kanak-kanak, seorang lebih kreatif dibandingkan saat dewasa. Saat berusia 5 tahun, kebanyakan kita pasti mempunyai tingkat kreativitas sebesar 96,5%. Tapi kalau udah umurnya 17 tahun ke atas, kita mengalami penurunan tingkat kreativitas, yaitu tinggal sebesar 86%. Dan pada umur 30 tahun, secara rata-rata tingkat kreativitas kita tinggal 40% aja. Lalu yang ketiga adalah penurunan tingkat kreativitas sejalan
Dengan makin lanjutnya usia seseorang disebabkan oleh hubungan antara intensitas eksperimen dengan keinginan mencari aman. Jadi artinya semakin tua langkah keinginan bereksperimen seseorang semakin rendah. Ini berarti semakin tua manusia semakin cenderung menghindari resiko dan ingin menjalani hal yang aman-aman aja. Jadi kalau udah tua males cari-cari yang lain, cuman mau yang udah aman-aman aja. Nah, di sini ada berbagai hambatan kreativitas. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi itu merupakan hambatan yang membuat manusia sulit mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan. Contohnya itu pola pikir stereotip, membatasi masalah secara berlebihan dan terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Yang kedua adalah emosi. Emosi itu merupakan hambatan yang membuat manusia sulit mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan. Contohnya itu takut mengambil resiko, tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai dibanding menghasilkan gagasan. Lalu suka menganggap remeh masalah, tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga ada kultural. Kultural ini dapat menjangkiti seseorang apabila ia dihadapkan pada seperangkat pola kultural di lingkungannya. Salah satu jenis hambatan kultural ini yang paling umum adalah takut tampil berbeda dari yang lain. Contohnya, kultur menghambat pengakumulasian gagasan. Lalu yang keempat adalah lingkungan. Hambatan kultural yang lebih luas, misalnya tidak ada kerjasama dan rasa saling percaya antara tim kerja. Contohnya kurangnya dukungan sarana dan prasarana kerja. Lalu yang kelima adalah intelektual. Biasanya disebabkan oleh mental yang tidak efisien atau keengganan untuk menggunakan pendekatan baru. Contohnya itu terlalu mengandalkan logika, enggan menggunakan intuisi, menggunakan cara lama yang tidak terbukti efektif. Lalu yang keenam adalah ekspresif. Ekspresif merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasan baik lisan maupun tulisan. Contohnya, bila kita kurang lancar berbicara, kekurangan tersebut bisa kita atasi dengan membuat gambar, ilustrasi bagan, atau memanfaatkan bahasa tubuh untuk lebih ekspresif. Nah, sekarang ada unsur-unsur kreativitas. Yang pertama itu melihat dengan perspektif yang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Lalu yang kedua adalah menemukan hubungan baru. Dan yang ketiga, membentuk kombinasi baru. Dari kombinasi baru, dari objek, konsep, atau fenomena. Nah, ini adalah contoh beberapa penghambat dan pendorong kreativitas. Penghambatnya seperti sikap negatif, taat pada aturan, membuat asumsi, stres yang berlebihan, takut gagal, berkeyakinan tidak kreatif, lalu mengandalkan logika. Takut gagal di sini maksudnya takut menghadapi kegagalan sebenarnya bukan pengalaman gagal yang menghalangi Anda, namun perasaan Anda sendiri yang menghambat Anda berkembang. Lalu kalau Anda terlalu mengandalkan logika, terlalu rasional yang memang dibutuhkan untuk menjelaskan dunia dalam diri sendiri dan orang lain. Namun terus berpikir rasional menyebabkan orang tidak bisa belajar untuk meningkatkan kinerja. Nah, kalau pendorongnya adalah sikap positif, melanggar aturan, memeriksa asumsi, mampu menyalurkan stres, teknik mengambil resiko, yakinlah bahwa kamu kreatif.
menggunakan imajinasi dan intuisi. Nah, lalu ada beberapa contoh yang orang yang bisa memanfaatkan kreativitas, yaitu pada tahun 1980-an ada mantan pegawai Pertamina yang bernama Tirto Utomo. Ia tidak sengaja melihat orang asing minum di keran hotel, tapi dia menolak karena dianggap tidak higienis. Setelah pensiun, ia pun membuka usaha air dalam kemasan dengan menjadikan orang asing yang datang ke Indonesia sebagai sasaran awal. Air minum dalam kemasan buatannya inilah yang kemudian dengan merek Aqua. Semuanya dimulai dari manusia kreatif yang melihat celah di pasar dan mau mengkomersialkannya dan menanam resiko. Akhirnya berkembanglah usaha tersebut hingga sekarang. Jadi siapa yang nggak tahu merek Aqua, sekalipun minumannya bukan Aqua, pasti kita nyebutnya Aqua kan. Nah itu awalnya kita harus kreatif. Nah, inti dari pembahasan kali ini adalah kalau Anda punya bakat melukis, jadilah pelukis yang handal. Jangan pernah berpikir untuk menjadi seorang dokter yang biasa-biasa aja. Demikian sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 40 menit ya. pembicara selanjutnya Gila.